lagi dengan Ibu Isi Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Siapakah sesamaku? Ayat hafalan Lukas pasal 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pekabaran pelajaran ini, aku berterima kasih pada Yesus karena bersedia menderita untukku. Bir duduk di kursi yang kosong di ruangan sekolah Sabat. Anak-anak lain sedang berbincang-bincang bersama. Tetapi Pierre duduk sendirian. Ia tidak mengenal siapapun. Ia merasa terasing. Tidak ada yang berbicara kepadanya. Keluarganya baru tiba dari negeri jauh. Ia berbicara dengan logat asing. Sendiri itu menyakitkan. Mengapa tidak ada yang mau berbicara dengannya? Dalam cerita Alkitab hari ini, Yesus menceritakan sebuah cerita tentang seorang yang terluka dan memerlukan bantuan. Siapakah yang akan memperhatikannya? Pengacara muda itu berdiri tegak. Ia meluruskan ikat pinggangnya dan mengosongkan tenggorokannya. Guru, apakah yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Apakah yang dikatakan oleh kitab suci? Tanya Yesus. Bahwa aku harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan pikiranku, dan mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri, jawab pengacara itu. Kau benar, kata Yesus. Lakukanlah hal-hal ini dan kehidupan kekal ada di tanganmu. Tetapi, siapakah sesamaku? Tanya anak muda itu. Mari, aku ceritakan sebuah cerita. Yesus tersenyum. Suatu kali, ada seorang pria yang meninggalkan Yerusalem untuk mengadakan perjalanan ke Yeriko. Sepanjang jalan, para perampok menyerangnya. Mereka memukulinya, mereka mengambil semua uang dan pakaiannya, dan meninggalkan dia sekarat di bawah terik matahari, hampir mati. Begitulah kejadiannya ketika seorang imam Yahudi sedang mengadakan perjalanan di jalan yang sama. Kemudian, ia mendatangi tempat di mana orang terluka ini sedang terbaring. Dengan cepat, ia memalingkan muka. Ia berpikir, "Oh, tidak, orang itu sedang kesakitan. Aku tidak bisa memastikan apakah ia orang Yahudi atau tidak. Aku sebaiknya bergegas pergi." Dan si imam itu mengalihkan jalannya ke jalur yang lain dan pergi. Tidak lama kemudian, seorang Lewi yang bekerja di rumah ibadah melewati jalan itu. Dengan rasa ingin tahu, ia berhenti untuk melihat pada orang yang terluka itu. Kasihan, pikirnya. Ia terlihat parah. Aku benar-benar harus menolongnya. Tetapi aku tidak ingin terlibat.
Seandainya aku tidak datang melalui jalan ini, tentunya orang lain akan menolong dia. Dan orang Lewi itu bergegas melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, seorang Samaria datang. Yesus melihat ke sekeliling. Ia mengetahui bahwa orang Yahudi membenci orang Samaria. Ia mengetahui imam dan orang Lewi itu ada di antara orang banyak. Mereka mendengar setiap kata-katanya. Tetapi ia melanjutkan. Orang Samaria itu merasa kasihan dengan orang yang menderita itu dan segera berhenti untuk membantunya. Ia memberinya air minum. Ia mengobati luka orang itu. Dengan lembut, ia membantunya naik ke keledainya. Dengan hati-hati, ia membawa orang yang terluka ini ke penginapan terdekat di mana ia tinggal bersamanya sepanjang malam. Di pagi hari, ia memberi penjaga penginapan uang untuk merawat orang yang terluka ini. "Beritahu aku bila uang itu belum cukup," kata orang Samaria itu. "Aku dengan senang hati akan membayarmu lebih banyak jika aku melewati jalan ini lagi." Yesus menatap mata pengacara muda itu. "Sekarang, sahabatku," ia bertanya dengan tenang, "yang mana di antara ketiga orang itu merupakan sesama bagi orang yang terluka itu?" "Dia yang menolongnya," jawab orang muda itu dengan tenang. Yesus berbicara dengan ramah. "Pergilah sekarang dan jadilah sesama seperti itu." Hari ini, Yesus meminta kita untuk berbuat baik kepada sesama juga. Di mata Allah, setiap orang itu sama. Setiap orang harus dikasihi dan diterima dari manapun asal mereka, atau jika mereka berbicara dengan logat asing. Minggu ini, mintalah kepada Yesus untuk membuat hatimu menjadi seperti hatinya. Mintalah Dia untuk membantumu menunjukkan kasih-Nya kepada sesamamu. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang berikutnya.